Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk mualif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah bin Ahmad bin Hasan Fatah bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah wa Sa'id bin Muhammad Fa'asyid wa Syekh Dr. Musalim Rabbiru bin Nabi Ahmad bin Syekh Musalim bin Sa'id bin Abdul Qawlahir Ahmad bin Nabi Muhammad bin Awliya wa Muqtab wa Amjad wa Al-Tasay wa Lilai Salihin ببركة الله يسرح من الله أن جنة من المتقين حتى يبتل القلب القيم وفي صحبة الرسول الكريم وكنا في عز بعد الله المثير يثبت قلوبنا وأنسيتنا لا ذكره ومحبته يصلح الأحوال تقدمنا أهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh ini kita akan membaca kitab Busrul Karim Bisarati Masail Ta'lim karya Syekh Sa'id bin Muhammad Bashir, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas babul udhiyah, bab yang menerangkan mengenai kurban. Sebelum kita membaca kitab ini, perlu diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin ashr, wal fajr, demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar, waktu subuh. Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya, betapa pentingnya, dan betapa istimewanya itu waktu fajar, hingga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dijadikan sumpah ini berarti sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa. Gak mungkin orang sumpah dengan sesuatu yang remeh. Gak mungkin orang sumpah dengan sesuatu yang murah. Misalnya yang ada di antara kita, sumpah demi segelas kopi. Gak ada. Berapa harganya segelas kopi? Gak ada harganya. Jadi kita semua gak boleh bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah boleh, Allah bersumpah atas nama-nama makhluknya, ini menunjukkan bahwasanya makhluknya tersebut atau waktu tersebut adalah waktu yang mulia, waktu yang agung, waktu yang istimewa, hingga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidak heran kalau jamaah subuh ini menjadi jamaah yang paling afdal dibanding jamaah sholat 5 waktu yang lainnya. Hingga Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Bashir masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri tani yawmal qiyamah. Bashir, beri kabar gembira, girangin tuh orang, kasih senang, kasih kabar senang. Sama siapa tuh? Al-masya'ina fi dhulami ilal masajid, kepada orang yang berjalan di waktu gelap ke masjid. Ini waktu subuh dan isya. Waktu subuh dan isya, waktu gelap. Itu beri kabar gembira sama orang-orang yang jamaah subuh dan jamaah isya, bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Jadi bukan hanya cahaya saja, tapi bin nuri tami, dengan cahaya yang sempurna. Artinya apa? Nanti di hari kiamat, di saat orang ketakutan,
di saat orang kesusahan, di saat orang risau, orang-orang yang rutin jamaah subuh dan jamaah isya, tidak ada ketakutan, tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan, yang ada ketenangan dan keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kabar gembira bahwasanya yang rutin jamaah subuh insya Allah akan diselamatkan masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Hingga Allah berfirman, Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran imam di waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat itu ada yang kerjanya shift malam, ada yang tugasnya shift siang. Jadi orang kerja shift-shiftan ngikutin malaikat ini, Pak. Ya. Nah, itu malaikat-malaikat yang tugas shift malam dari maghrib. Ya. Sampai kapan waktunya? Sampai subuh. Dari mana dia tahu waktunya sudah habis? Dari bacaan Quran imam. Ketika imam baca Quran ketika subuh, pimpin jamaah subuh, itu malaikat yang shift malam sebelum dia kembali ke langit, dia hadir dulu sholat jamaah di masjid. Dan malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari, mereka mulai di waktu subuh. Kapan mereka tahu waktunya sudah tiba? Itu bacaan Quran imam, ya, itu naik berupa cahaya yang terang benderang hingga menembus langit. Itu malaikat-malaikat langit tahu, oh ini waktunya kita tugas. Jadi malaikat yang siang turun ke bumi hadir di masjid, malaikat yang shift malam sebelum dia kembali ke langit dia hadir dulu di masjid. Jadi semua itu malaikat kumpul di masjid. Inna Qur'an al-Fajr, sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar kana masyhuda, itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu di jamaah subuh menjadi jamaah yang paling afdal. Dan orang munafik yang di dalam hatinya ada kemunafikan itu nggak bisa berangkat subuh. Ya, untuk sholat jamaah subuh dia berat, untuk jamaah isya dia berat. Nah, apabila masih ada berat jamaah subuh dan isya, berarti di hatinya masih ada kemunafikan. Semoga Allah bersihkan hati kita, Allah sempurnakan iman kita. Amin. Allahumma amin. Walayalin asyri, dan demi 10 hari, ya, demi 10 malam. Nah, ketahuilah rentetan 10 malam ini adalah Asyru Dzulhijjah. Kapan nih 10 malam ini? Adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini sebentar lagi nih. Ini tanggal 28. Insya Allah kita sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, itu dari tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3 sampai 10 Dzulhijjah, itu rentetan hari-hari, rentetan malam-malam yang sangat mulia. Tidak ada hari, tidak ada rentetan hari, tidak ada rentetan malam yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling bagus melebihi walayalin asyr, melebihi rentetan 10 hari ini. Kenapa? Karena semua ibadah ada di situ. Ya, ibadah sholat ada di situ. Ya, itu nanti ada sholat Idul Adha. Puasa juga ada di situ, sunnah kita puasa. Ya, karena Dzulhijjah juga termasuk bulan haram. Kemudian juga takbiran ada di situ. Ya, ada nanti takbiran. Kemudian apa? Ada kurban di situ. Kita disunnahkan untuk menyembelih kurban. Dan haji juga ada di rentetan 10 awal Dzulhijjah. Al-Hajju Arafah. Ya, inti haji adalah apa? Wukuf di Arafah. Yang mana? Puasa, sholat, takbiran, kurban, haji. Ini 5 hal ini nggak ada di rentetan hari-hari yang lainnya. Ya, di hari-hari lainnya mungkin ada sholat, mungkin ada puasa, tapi kurban nggak ada, tapi haji nggak ada, tapi zikir nggak ada. Ini komplit semua.
sholatnya ada, puasanya ada, zikirnya ada, yaitu berupa takbiran, kurbannya ada, dan juga hajinya juga ada. Nah, pada subuh ini kita akan membahas mengenai kurban, babul udhiyah. Kurban itu ia sunnatun muakkadatun wala tajibu illa bin nadri. Ya. Hukum kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Artinya apa? Barang siapa yang mampu diberi keluasan harta oleh Allah, diberi keluasan harta, cuma tidak berkurban, maka hukumnya tercela, gak bagus. Memang gak dosa, tapi apa? Gak bagus. Kenapa? Karena itu sunnah yang sangat dikuatkan. Lain hal kalau nggak punya duit, lain hal kalau nggak mampu. Tapi kalau dia mampu diberi keluasan harta, dia tidak berkurban, maka hukumnya tercela, gak bagus. Ya. Sama sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sunnah, tapi sunnah muakkadah. Ya, yang nggak sholat, ya di depan rumahnya doang misalnya. Ketika nanti Idul Adha, di depan rumahnya doang ngopi. Ketika ditanya, Mas, nggak sholat Mas? Kan cuma sunnah. Kan cuma sunnah itu cuma ngopi, pakai kaos singlet. Kira-kira nih, sama orang dicaci gak? Pasti dicaci, pasti diomelin. Memang sunnah, tapi yang sangat dikuatkan. Artinya kalau sehat, ya kalau sehat nggak sholat, itu hukumnya nggak bagus. Sama tuh dengan kurban. Ya, diberi keluasan harta, kemudian tidak kurban, maka hukumnya tercela, nggak bagus. Karena sunnah di sini sunnah yang sangat dikuatkan, muakkadah. Shallu ala Muhammad. Wala tajibu illa bin nadri, enggak wajib kecuali nadar. Ya, apabila nadar, maka hukumnya menjadi wajib. Misal ada bapak-bapak di sini, ya, yang sudah muda, misal, ya, kemudian ngincer janda, ya, janda muda, dia nadar, ya Allah, ya kalau saya dapat janda ini, ya Allah, saya nadar, ya Allah, akan motong kambing. Nah, akan kurban. Ternyata dapat itu. Ya, itu janda mau sama dia. Maka nadar, maka kurbannya itu hukumnya jadi wajib. Dan kurban wajib ini, kurban nadar ini berbeda dengan kurban sunnah. Ya, kalau kurban sunnah muakkadah itu sunnah juga bagi yang kurban untuk nyicip dagingnya bil barokah. Ambil berkah, ya jangan banyak-banyak, ya jangan banyak-banyak mintanya, ya minta ambil barokah, ya cicipin dari hasil kurban dia, biar keluarganya makan juga, itu berkah juga boleh, ya. Tapi kalau nadar, ya ini kalau sudah nadar, ini dia nggak boleh makan, dianya nggak boleh makan, keluarganya juga dia nggak boleh makan, itu beda itu, ya. Yang kambing-kambing nadar itu harus dibedakan. Kenapa? Karena ya penanganannya juga beda. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib. Ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau nggak kurban, mampu luas harta nggak kurban, dosa itu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Akan tapi dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberi kepada engkau wahai Nabi besar Muhammad al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Kau dijadikan nabi, kau dijadikan rasul, kau nanti diberikan telaga kautsar, kau diberikan Al-Quran, kau diberikan umat yang sangat banyak, kau diberikan keturunan yang gak habis-habis sampai kiamat. Itu nikmat yang sangat banyak. Ya. Kalau orang dapat nikmat yang sangat banyak, sungguh sama Allah, fasholli li rabbika wanhar. Dikasih nikmat banyak, dikasih badan sehat, dikasih usaha maju, dikasih apa? Rezeki lebih. Syukur sama Allah, sholat, wanhar, dan berkurban. Nah, fasol
sholli di sini adalah sholat Idul Adha. Wanharnya kurban. Sholat Idul Adha hukumnya apa? Sunnah. Berarti wanharnya juga sunnah. Ini istidlalnya Al-Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i kurban itu sunnah. Kenapa? Karena fasholli li rabbika wanhar, sholatnya sunnah, maka kurbannya juga sunnah. Lalu gimana dengan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah bukannya tidak ada dalil, ada dalil. Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang diberikan keluasan harta, rezeki banyak, rezeki luas, setiap hari merokok 2 bungkus. Ya, setiap hari 2 bungkus. Sebungkusnya berapa nih Pak? Ini kopi belum dihitung ini. Ya. Gorengan belum. Ya. Ini rokok sebungkus berapa? Anggap 20.000 lah. 20.000 kali sebulan berapa? 600.000 itu sebungkus. Kalau sebungkus ini belum 2 bungkus ini. Kali 12 bulan berapa? 7.200.000. Bisa beli 2 ekor kambing Pak. Jadi kalau ada orang yang rokoknya sehari sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, ngisep. Sambil ngisep ditanya, Mas, nggak kurban? Mana itu belum naruh kambing di Al-Huda? Nggak mampu. Bilang nggak mampu. Nggak ada duit. Bukannya nggak ada duit, kurang pengennya kurang. Nah itu rokok bisa. Lah kenapa kurban kagak bisa? Nah itu Nabi besar Muhammad mengancam, man wajada sa'atan falam yubahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa punya keluasan harta kemudian dia enggak kurban, dia bakhil, dia pelit, dia medit, enggak kurban, fala yaqrabanna musallana, enggak usah dekat-dekat dengan musalla kami. Enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami, kata Nabi. Ya jauh-jauh dari masjid, jauh-jauh dari musalla. Kenapa? Ente kayak enggak punya iman. Ya, padahal Allah udah berfirman, semua rezeki, semua harta yang diinfakkan itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi besar Muhammad bersabda, ya, harta yang dikeluarkan bal yazdad akan bertambah lah. Ini kayak orang nggak punya iman, kayak nggak percaya sama Allah. Kalau ganti itu pasti dari Allah, yang kita keluarkan pasti diganti apa tidak? Pasti diganti apa tidak? Pasti. Kalau ganti itu pasti, kenapa harus sulit? Kalau ganti dari Allah itu pasti, kenapa harus ditahan? Keluarkan saja. Ya, itu Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, orang yang berkurban itu akan terjaga dari musibah sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun akan dijaga dari musibah. Dan kurban ini disunnahkan tiap tahun. Jangan kalau ditanya kenapa nggak kurban, udah tahun kemarin. Lah ini mah tiap tahun kita sunnah kurban sama. Tiap tahun juga sunnah sholat Idul Adha. Lah kenapa Mas nggak sholat? Udah tahun kemarin. Lah tetap kita dikasih panjang umur, kita dikasih sehat. Setiap datang Idul Adha kita disunnahkan untuk sholat dan juga disunnahkan untuk kurban. Kira-kira jelas apa tidak nih? Dan ini sunnah kifayah. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah juga, ini sunnah muakkadahnya. Ini ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Ya, sunnah ain. Ya, sunnah kifayah artinya apa? In ta'addada ahlul bait sunnatun kifayah wa tajzu'u min rasyidin minhum. Ya. Jadi dianjurkan tiap satu rumah tuh ngeluarin kurbannya. Jadi dianjurkan tiap rumah itu mengeluarkan kurbannya. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang udah mengeluarkan kurbannya, maka gugur kesunahan bagi yang lainnya. Kira-kira jelas atau tidak nih? Sama kayak sholat jenazah. Kan sholat jenazah itu fardu yang kolektif, fardu kifayah.
Artinya apa? Kalau salah satu sudah ada yang mensolati, maka yang lain kewajibannya gugur. Sama sunnah kifayah itu kalau anggota keluarga kita sudah ada yang mengeluarkan kurban, maka yang lainnya gugur. Ya, tapi kalau dia mampu semua, kaya semua, ya, dan individu mengeluarkan itu bagus. Kira-kira nih bisa dipahami kan nih sunnah kifayah? Ya, jadi ada sunnah kifayah, ada fardu kifayah. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam doa di kabsyaini amlaini akronaini. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkurban dengan 2 ekor kambing amlaini akronaini, yang besar, yang gemuk, dan akrona ini dan bertanduk. Ya. Itu Nabi besar pernah berkurban 2 ekor langsung. Ya, 2 ekor yang besar dan juga bertanduk. Jadi kurban itu cari yang besar, jangan cari yang kurus. Ya, jadi datang ke tempat kurban cari, Mas, yang paling gede yang mana? Karena istri saya gede ini. Ini kalau kambingnya kecil, ngek. Wah, ini nggak bisa ngek ini. Kenapa? Itu Nabi besar Muhammad bersabda, "Adzimu du'ayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Perbesarlah hewan kurban kalian. Kenapa? Karena nanti itu ketika melewati sirat itu menjadi tunggangan kita. Nah, kalau kitanya besar, ya, istri kita besar, kita kasih kurban yang kecil, nah, gimana? Dinaikin, ngek lah, nggak sejualan itu Pak. Ya, kagak bisa aja jalan. Jadi kalau ada duit cari yang besar, cari yang gede. Kenapa? Kan buat kita itu. Ya, buat kita juga. Ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yauman nahri pada hari raya kurban min amalin, berupa amalan ahabba ilallahi, yang paling dicintai oleh Allah, min iraqatid dam, dari berkurban. Ya, jadi kurban itu apa? Amal yang paling afdal ketika Idul Adha. Jadi jangan sampai nih kita terlewat, nggak dapat amal yang paling afdal. Wa innaha natati yaumal qiyamah bi quruniha wa adlabiha. Itu nanti hewan yang kita kurbankan akan datang di hari kiamat utuh, bersama tanduknya, bersama kukunya. Makanya nggak boleh tuh palanya dijual, kulitnya dijual, nggak boleh. Ya, karena semua nanti apa? Akan datang utuh dengan tanduknya, dengan kukunya. Wa inna dama la yakunu Allah bi makanin qabla an yaqala al-ardi fatihu biha nafsan. Itu sebelum darahnya jatuh ke bumi, itu pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihu biha nafsan, maka senangkan dirimu. Jadi kita berkorban ini senangin hati kita. Jadi kita udah ngeluarin duit, ya 3,5 juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta, dan lain sebagainya. Fatihu biha nafsan, harus gembira, harus senang. Ya, pasti diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Ya, jadi intinya kurban ini hukumnya sunnah. Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i sunnahnya sunnah muakkadah, kecuali mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan kurban itu wajib. Kenapa? Karena ancaman bagi yang tidak kurban ini sangat keras. Man wajada sa'atan falan yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa punya keluasan harta tapi tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ya. Al-Imam Syafi'i ya mengatakan sunnah karena ada juga hadis Nabi besar Muhammad, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk berkurban dan kurban itu hukumnya sunnah bagi kalian. Tapi kalau bagi Nabi wajib. Jadi ada beberapa amalan yang untuk umatnya sunnah, tapi untuk Nabi besar Muhammad itu wajib. Di antaranya apa? Tahajud. Ya, tahajud untuk umat Nabi Muhammad sunnah. Tapi untuk Nabi Muhammad wajib. Ya, sholat duha untuk umat Nabi Muhammad sunnah, tapi untuk Nabi Muhammad wajib. Sama kurban. Kurban juga untuk umat Nabi Muhammad sunnah muakkadah, tapi untuk Nabi hukumnya
Pernah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim riwayat Jabir, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahara salatan wa sittina wa amara aliyan radhiyallahu anhu an yadhal baqi. Itu Nabi besar itu pernah kurban 100 ekor unta. Bayangin Pak. Ada gak di sini orang kaya kurban 100 ekor unta? Gak usah unta dah. Sapi. Gak usah sapi dah, kambing. 100 ekor kambing. Pernah lihat Pak? Ada orang kaya berkurban 100 ekor kambing. Nabi Muhammad bayangin berkurban 100 ekor unta. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-talatan wasittina itu 63 unta disembelih sendiri. 63 unta disembelih sendiri. Saya mau tanya di sini ada tukang jagal nggak? Haji ekor. Haji paling banyak nyembelih berapa ekor? 20 lebih. Ya, ini Nabi Muhammad bayangin 63 unta disembelih sendiri. Ya, 63 unta disembelih sendiri. Sisanya diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa amru aliyan an yadbahal baqi. Kemudian sisanya nyuruh Sayyidina Ali untuk menyembelih. Nah, ini menjadi isyarat bahwasanya usia Nabi besar Muhammad hanya 63 tahun. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini min Muhammad dari Nabi besar Muhammad, wa min ali Muhammad dari keluarga Nabi besar Muhammad, wa min ummati Muhammad dan juga dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi yang fakir, yang miskin, yang tidak mampu berkurban, pahalanya sudah dapat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa sayangnya, betapa pedulinya, betapa luar biasanya Nabi besar Muhammad kepada umatnya. Yang nggak mampu berkurban udah dikasih pahalanya dari kurbannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad wa la yujzi'u illa al-ibil. Ya, kurban itu nggak bisa kecuali al-ibil wal bakar wal ghanam, 3. Ya, kurban hanya bisa 3 hewan. Yang pertama unta, yang kedua bakar, sapi atau kerbau, yang keenam adalah kambing. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 34, wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat, ya, kita tentukan kurban-kurbannya. Ya, setiap umat sudah tentukan kurban-kurbannya. Nah, kurban untuk umat Nabi besar Muhammad 3 ini. Ya, 3 ini apa? Ibil, bakar, ghanam. Yadhkurullahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, agar mereka semua mengingat Allah, menyebut Allah yang sudah memberi nikmat kepada mereka berupa hewan-hewan kurban. Jadi ketika kita bisa merubuhkan hewan kurban, maka bersyukurlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Allah udah numbukin tuh kambing buat kita, Allah udah numbukin tuh sapi untuk kita, Allah udah numbukin tuh onta untuk kita. Ya, kalau tidak Allah tumbuhkan, ya, ini onta, ini sapi nggak bisa kita sembelih. Kenapa? Tenaga mereka lebih kuat. Tapi berkat nikmat Allah, meskipun tenaga sapi lebih kuat dibanding manusia, tenaga onta lebih kuat dibanding manusia, akan tapi Allah tundukkan mereka semua bisa disembelih oleh manusia. Maka itu bersyukurlah kepada Allah. Min bahimatil an'am, berupa hewan-hewan an'am. Nah, hewan an'am ini ya adalah onta, sapi, kambing. Nah, dan keluar dari sini khayl bikul amir. Khayl, kuda nggak bisa kuda. Nah, kuda juga termasuk bahimah, tapi nggak bisa dijadikan kurban. Kemudian bigol ini semacam himar, bigol keldai ini juga nggak bisa dijadikan kurban. Bigol hamir itu nggak bisa dijadikan kurban. Baik.
Wa afdaluha badanah, yang paling afdal kurban adalah onta. Tsumma baqarah. Nah di sini nggak ada nih onta. Ya, ada di mana? Taman Safari. Nggak mungkin kita ambil sebelah kan? Tsumma baqarah. Ya berarti apa? Sapi. Ini sapi paling afdal. Tsumma dhainah. Kemudian urutannya kalau beli sapi nggak bisa, tsumma dhainah, kambing kibas. Tsumma anzur, kemudian kambing kacang. Tsumma syaraka min badanah. Kemudian urutan selanjutnya tsumma syaraka min badanah, patungan onta. Ya, patungan onta atau patungan sapi. Wasab usyain afdalu minal badanah. 7 ekor kambing itu lebih afdal dibanding 1 ekor sapi. Kenapa? Karena lebih banyak yang disembelih. Ya, lebih banyak yang disembelih. Jadi karena lebih banyak yang disembelih, maka 7 ekor kambing itu lebih afdal dibanding 1 ekor sapi. Dan tapi ada pendapat yang lain mengatakan, ya disebutkan dalam kitab Tafsir Ayatil Ahkam, Rawaiyul Bayan. Di tafsir Ayatil Ahkam, ya intinya itu dagingnya. Kan yang dimakan oleh fakir miskin, ya yang dimakan oleh kaum muslimin apanya? Dagingnya. Jadi dilihat, ini kira-kira 7 ekor kambing sama 1 ekor sapi, dagingnya makan mana? Masih makan sapi. Ya, ini kalau kata saya Muhammad Ali As-Sobuni, tetap intinya lihat mana yang banyakkan daging. Wa afdaluha al-bayda. Nah, bahkan warnanya pun ini diatur sama ulama. Wa afdaluha al-bayda, afdalnya yang warna putih. Tsumma safra, kemudian warna kuning. Ini sapi kuning ini sapi yang dulu Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari sapi warna kuning. Ya. Tsumma afra, kemudian afra. Afro ini warna putih bercampur merah. Ya. Tsummal balqa, kemudian sapi balqa. Ini warnanya putih hitam, sapi perah. Tsummas sauda, kemudian warna hitam. Tsummal hamra, kemudian warna merah. Ya, merah kecoklat-coklatan tuh. Sapi apa tuh? Hah? Sapi Madura ya. Tapi wa afdaluha al-bayda. Yang paling afdal sapi itu warna putih, kambing warna putih. Tapi jangan nyari putihnya doang, tapi kurus. Lah, orang nggak makan warna, ya. Ini cari, wah kok ente kecil nih. Lah, ente nggak ngaji sih. Yang afdal tuh putih katanya. Ya putih gemuk, bukan putih kurus. Ya, ada putih kurus. Kemudian ada hamra, merah bata tapi gemuk. Mana yang afdal? Yang merah bata, cari yang gemuk. Wasal Tuhan dan ibil an yakullaha khamsu sinin tamah. Syarat onta yang bisa disembelih dijadikan kurban itu onta yang berumur 5 tahun. Wa minal baqar wal ma'is, dan sapi dan kambing kacang, ya sapi dan kambing kacang itu berumur 2 tahun. Ya, sapi yang bisa jadi kurban yang umur 2 tahun. Wa minat nih 100 tamatun, sedangkan kambing gibas itu umur 1 tahun udah bisa dijadikan kurban. Nah, kan kita nggak tahu nih umurnya nih. Ya, udah nggak usah bingung, tanya aja sama tukang kurbannya, sama tanya sama penjualnya. Itu kadang tukang kambing itu lebih tahu mengenai umur kambing dibanding umur anaknya. Ya, dia punya anak 4. Kita tanyain dah, ini anak yang ketiga umur berapa Pak? Aduh, nggak tahu itu. Ya itu urusan emaknya itu. Ya itu urusan emaknya. Tapi kalau kita tanya di kambing umur berapa nih? Oh di kambing 3 tahun. Tahu di kambing. Tapi kalau anak nggak tahu dia. Nah, kemudian wala takuna jarba'u imqalla. Nah, dikarenakan ini hewan kurban, ini nggak sembarangan. Ada syarat-syaratnya. Jangan sampai hewan kurban itu jarba korengan. Ya, hewan kurban korengan jangan dijadikan kurban. Wa imqalla, meskipun sedikit. Wala salidatul araj, dan juga jangan dijadikan kurban yang pincangnya parah. Kalau pincangnya sedikit itu masih boleh.
Tapi kalau pincangnya parah, ini untuk bedain parah apa enggak gimana nih? Ya udah, ini kita kumpul, kita lihatin nih jalan. Ini parah kan? Kalau kata kebanyakan orang parah, berarti parah nggak bisa. Ya, karena itu bakal jadi tunggang kita di jembatan Shiratal Mustaqim lah. Kalau pincang kita jatuh. Ya, wala ajfa, dan juga jangan terlalu kurus. Ya, yang dijadikan kurban jangan terlalu kurus. Ya, wala majnuna, jangan hewan gila dijadikan kurban. Ya ada di kambing berapa 2 juta, lah kok boleh itu? Gila tapi jangan gitu. Ya, wala umya, dan juga jangan dijadikan kurban hewan yang buta. Hewan yang buta juga jangan jadikan kurban, meskipun gemuk, ya gemuk tapi buta. Nah jangan itu. Jadi nanti jadi tunggal kita bukan ke surga, ke neraka ya. Jangan lihat. Wala aurat, dan juga jangan jadikan kurban yang jereng. Baik, jereng ini jangan. Matanya jereng, itu jangan jadi kurban itu. Ini saya nggak ngarang nih Pak, ini benar-benar ada nih. Ya. Wala maridatan maratan yufsidul lahmuha, dan juga jangan dijadikan kurban hewan yang sakit. Yang sakitnya sekiranya ini dapat merusak kualitas daging. Ya, kalau cuma sakit-sakit pilek doang dikit nggak apa-apa itu. Ya, sakit demam kenapa? Taruh di luar mulu, kehujanan, kepanasan, demam dia. Ya, kalau nggak parah nggak apa-apa. Tapi kalau sakitnya parah, sekiranya ini bakal bahaya. Ya, dalam mempengaruhi kualitas daging itu nggak boleh. Ya. Sebagai Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ya, arbaun la tujzu fil adahi, ada 4 perkara nggak boleh dijadikan hewan kurban. Al-awra al-bayyin awruha, ya, yang buta, yang sangat jelas butanya atau jerengnya. Wal maridu al-bayyin maraduha, ya, yang sakitnya parah. Wal arja al-bayyin arduha, yang pincangnya parah. Wal kasirah, dan juga yang kurus, ya. Wal ajfa'u allati la tunbi, sampai sama Nabi disifatkan kurus, ya. Ini kayaknya nih roman-romannya sampai sum-sumnya aja nggak ada ya. Saking kurusnya nih, saking kurusnya nih sum-sumnya nggak ada ya. Itu jangan dijadikan hewan kurban. Demikian juga wa alla yabina syai'un min uduniha wa in qalla, jangan dijadikan kurban yang kupingnya kepotong meskipun sedikit. Kupingnya kepotong, ya, itu nggak boleh jadikan hewan kurban. Awlisaniha, atau lidahnya kepotong, akhirnya jadi cadel ya, bukan embek. Apa jadinya? Awdornya, atau susunya, ini sampai teteknya dibahas. Ya, al-yadiha, atau bokongnya kepotong di jangan. Wa alla yabina syai'un dhahirun min fahriha, dan juga jangan sampai pahanya itu dicacat. Ya, pahanya agak cacat itu. Wa alla tadhab jami'a asnaniha, dan juga jangan dijadikan kurban yang giginya ompong semua. Ini giginya udah ompong semua, ini berarti udah ketuaan ini. Ini udah ketuaan nih, wah ini dagingnya awak yang begini. Ya. Kalau ompong 1-2, ya itu ompong 1, yaitu tanda tuh kalau biasanya kambing udah setahun 2 tahun tuh apa? Giginya kupak, ya. Tapi ini kalau ompong semua, wah ini udah tua ini. Wa an yanwiyat tadhiya biha inda dhabhi aw qablahu, dan hendaknya ya ketika berkurban, ketika menyembelih kurban niat untuk berkurban. Dan kurban ini ya nggak boleh untuk mayit, kecuali nggak boleh kurban untuk mayit. Wala yubahi ahadun an ghairihi bila ibnihi fil hayy. Nah ini perlu catat, nggak boleh mengorbankan orang lain yang hidup tanpa izinnya. Misalnya Ustaz Sarif, ya ini mengorbanin siapa tadi Bang? Ya Bang Adi. Ya ini Bang Adi dikarenakan ini merebut teladan, ya ente udah nih tahun ini ada korban ini, ya itu apa, harus izin dulu ke Bang Hadi, ya harus izin kepada Bang Hadi.
Wajiblah isoi fil mayyit, tapi untuk mayyit itu nggak boleh kecuali kalau dia wasiat. Ya, ini sebelum mati atau di sekarat lagi ngapain pesan sama anaknya. Oh, ya, jangan lupa minta korbanin gua, ya. Ya, jangan lupa nanti korbanin saya. Nah itu boleh. Tapi kalau udah meninggal, tidak wasiat, nggak boleh dijadikan kurban. Ya, kalau tetap kita keluarin jatuhnya sedekah. Kenapa? Dikarenakan kurban ini kurban ada dua sisi. Satu sisi sedekah, satu sisi tidak tebusan. Ya, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, wa fadainahu bidzibhin adzim. Ya, Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya. Akan tapi ketika ingin disembelih ternyata itu pisau nggak bisa membuat luka leher Nabi Allah Ismail. Akhirnya wa fadainahu ditebus. Nabi Ismail yang harusnya dikorbankan ditebus, diganti dengan bidzibhin adzim, dengan kambing yang besar. Jadi kurban ini ada sisi tebusan. Yang untung ini, yang coba nih, kalau Nabi Allah Ismail nggak diganti sama kambing, nah ini tiap tahun kita milih anak kita nih Pak. Tinggal pilih mana yang paling badar itu. Yang badar kurban duluan. Kalau kamu nggak nurut lo, korban duluan lo. Ya, ini untung nih, wafadainahu ditebus dengan kambing. Nah karena kurban ini ada sisi tebusan, makanya itu perlu izin dulu. Kalau orang yang hidup kan kita bisa izinnya. Bang Adi, nanti ada kurban bisa. Nah kalau udah meninggal, gimana mau izinnya? Gak bisa. Ya, jadi harus ada wasiat. Ini waktu habis ya. Ini masih banyak nih Pak. Dan saya singkat saja. Waktu kurban itu waktunya setelah terbit matahari pada hari raya kurban dan selesai khutbah Idul Adha dan juga sholat. Ya, wa yamtaddu ila akhir ayyamit tasyrik, dan waktunya terus sampai 3 hari tasyrik, sampai 13 Dzulhijjah. Jadi nanti 13 Dzulhijjah tuh, nanti kalau ada yang punya duit pas-pasan, waduh, ini ada punya duit kurban nih, tapi pas-pasan nih. Ya, kalau beli sebelum hari H, ini mahal ini udah ada tandai nih. Ntar dah hari kedua, karena udah tawar-tawar tuh, itu pasti dikasih murah tuh, boleh. Ya, itu waktunya sampai 3 hari tasyrik. Ya tinggal cari tukang potongnya aja tuh. Ada gak tukang potongnya? Ya, sama tukang nyasaknya. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha ba'da shalah amma nusukuhu wa asaba sunnatan." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban selesai sholat Idul Adha, maka sempurna ibadahnya dan sesuai dengan sunnah ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yujazi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata nabiyyikal karim wa yaqul salati wa taslim wal afi wa lutfi wal afiyah wa bulughil marami wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat وَاضْرِبْنَا بِأَنْجَلِ السَّيَّاتِ وَتَرْفَعْنَا بِعِلْمِكَ عَلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِأَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ خَيْرِ الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا ونبتنا وأولادنا وطلبتنا من العلم والقرآن ولسان الخير ولا تجعل وعي من الشر والضير. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.